العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat ada di majelis ilmu. Semoga kita semuanya diberikan istiqomah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita membahas terkait masalah dosa. Dan yang paling terakhir adalah amal soleh. Di antara tanda amal soleh yang dikabulkan adalah ketika kita menganggapnya remeh, seolah belum melakukan, belum bisa sempurna, masih latihan, belum begitu ideal. Pokoknya amal soleh yang kita lakukan itu jauh dari sempurna. Itu malah justru tanda-tanda dikabulkan. Jadi kalau ada orang bertanya, Masya Allah sampai yang sodako gede, wani itu caranya piye jadi aja. Silahkan. Kok latihan ini? Kemarin kita bahas. Setiap yang dari kita kepada Allah, bila dibandingkan dengan yang dari Allah kepada kita, itu selalu tidak ada apa-apanya. Selalu tidak ada apa-apanya. Misalkan kemarin kita contohkan, ada orang yang sergap banget di masjid. Supaya janganlah wajah-wajah nunggu adzan. Disiplin banget. Pertanyaannya, dengan Allah itu disiplin siapa? Seberapa jam kan sering gitu Pak. Lah kalau Allah terus kemudian ngasih detak jantung, denyut nadi, nafas, melu telat, bisa habis.
Maka yang dari kita dengan yang dari Allah itu pasti lebih banyak yang dari Allah, lebih gede yang dari Allah. Jadilah tidak ada satupun amal soleh yang layak dibanggakan. Ini ya, kemarin sampai situ. Min amalin yaghibu anka syuhudu, dibanding amal yang menganggapnya enggak ada, melupakannya. Jadi amal soleh niku sing ditampi niku adalah amal soleh yang kita ini sudah menilainya lupa. Maka orang sing wis rumangsa nglakoni, rumangsa wis ini, rumangsa wis itu, malah justru jadi jelek atau belum lagi. Aku sedungo tenanan berarti urung donga, berarti belum doa. Aku tiwas tahajud, tiwas tak sedekoi, itu kan malah ada keterangan tersendiri. Doa itu pasti Allah kabulkan sepanjang tidak tergesa-gesa. Tanda-tanda tergesa-gesa apa? Merasa sudah berdoa. Di samping itu di sini disebutkan orang yang melakukan amal soleh dan merasa melakukannya sudah maksimal, ini penyakit. Penyakit macam-macam, terutama penyakit hati. Misalkan amal soleh itu bernama ngurus masjid, ngurus yayasan, musola, PPQ, pondok pesantren, ya panti, atau apapun itu. Kok kita merasa bahwa kita ini sudah berjuang, merasa berjasa, itu penyakit, itu penyakit. Nek nggak ada apa-apa, jatuhnya jadi sombong. Nek ada konflik, biasanya inilah pemicu konflik. Maka yang ideal bagaimana? Ini la amala arjalil qabul, tidak ada amal yang paling bisa diharapkan untuk diterima min amalin yaghibu anka syuhudu, ya, kecuali amal yang kau itu sudah melupakan. Wa yutaqaru angka rujuhu, atau minimal nganggep amal sholat kita ini remeh, latihan. Jadi misalkan panjenengan ditanya, Masya Allah Pak, masjid nih orang mau sampean kejan sepi ya, sampean lagi berjuang ke masjid tenanan, jenengan bilang lah sepiro, enggak usah.
iki nggo gawe nutupi dosa kuwi rumpak minimal. Atau panjenengan bisa berkata untuk menolak seperti itu, umpamanya lah karo nikmate Gusti Allah ora ono apa-apane. Misalkan orang sedekah, saat ini wong sedekah sing paling gede pinten anggere ini. Sebut saja ada orang sedekah 200 miliar. Wis 200 miliar. Orang lain jarang banget. 200 juta mau ngene 200 juta. Terus kemudian mau merasa besar dari mana? Wong Allah itu ngasih jantung, denyut nadi, nafas, gawe kita, putra putri kita. Emang mau terus kemudian kita yang merasa sedekah 200 juta, rumangsa gede itu nek dijolke karo umpama ya jantung atau pembuluh darahnya putra putri kita ini belum seberapa. Sing saka Gusti Allah luwih akeh. Berarti amal soleh kita pemene mung trimo 500.000 latihan. Nah, ketika kita merasa amal soleh kita kecil seperti itu, justru di sisi Allah malah besar. Sebaliknya ketika kita merasa amal soleh kita besar, di sisi Allah malah kecil. Maka sing sae kita lupakan. Cok wong rumangsa wis berjuangi lo cok kata mboten. Nah, ini penyakit ini Pak. Nah, mulai ini ada pembahasan. Di akhir-akhir zaman seperti ini juga banyak orang yang merasa wis nglakoni akeh. Wis nglakoni akeh nek karo sing dilakoni karo Gusti Allah tidak ada seberapanya. Luwih parah maneh wis nglakoni akeh terus kemudian rumangsa paling berjuang, paling rekoso. Nah, ini tidak usah sampai masjid, di rumah tangga saja mesti angel status itu. Sing lanang rumangsa sing paling berjuang, aku tenanan-tenanan nang jaba. Sebagai wong lanang wis kowe wedok tak berjuangi, anak tak berjuangi, bapak ini pol tenanan ini. Malah tenggane update status semua dadi wong lanang nek tak ceritake iso mlebu RSJ. Aku menang mlebu UGD. Saking ngopete. Numpak kereta malah gawe tumbal. Aneh-aneh saiki ngomong. Maka coba kata aku wong lanang itu rada dihapus mon. Aku mukmin ngeten mawon. Siapa itu orang mukmin? Orang mukmin itu setiap yang dilakukan ia yakin pasti berbuah. Gak ada yang sia-sia. Di sisi Allah itu woto. Di sisi Allah senang arep Gusti Allah. Nah, demikian pula sebagai orang wanita kadang-kadang wajar toh wong wedok nek apa-apa cerita nek ora cerita kok iso bledhes akhire rasane rono pacar update status rasanya menjadi wanita tersedih di dunia. Kenapa? Karena merasa sudah melakukan, merasa sudah melakukan. Oleh karena itu dia jangan nih, yo kata aku wong wedok niku rada dihapus apa di step ganti saya mukminah. Siapa itu mukminah? Mukminah itu ya fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sampai saya untuk keluarga dan sebagainya di sisi Allah. Sampai saya untuk suami di sisi Allah. Jadi penak. Tapi nek rumangsa wis gede banget arek nglakoni ya ora.
Ngene iki. Kalau mau rebutan ya rebutan rumangsa salah mu hati daripada rumangsa wis berjuang repot rebutan rumangsa salah. Kanjeng Nabi kan rebutannya rebutan rumangsa salah. Satu ketika Kanjeng Nabi telat pulang karena ketuk pintu tidak dibukakan ya akhirnya nopo sare tengjawi dong tidur di lupa. Cara jenengan ora dibuka piye? Melompat. Karena lewat jendela, gedor-gedor. Langsung jawab nih, monggo siji ne maneh ora gayane. Kanjeng Nabi sare tengjawi. Maka saya di depan rumah tak kayak gasibu anu kayak jagani nek tok pas wangsul telat. Nah, begitu di waktu dini hari sang istri kemudian bangun langsung meminta maaf. Apunten ya Rasul, tadi malam mungkin terlalu capek, saya tidak bangun, kok pasti sudah membangunkanku. Ternyata Rasulullah malah sing meminta maaf. Ini cara dhewe piye? Ayo, ngakon kowe, kita ngono. Aku kan Nabi lho, Kanjeng Nabi wong sing asline ora duwe salah, rumangsa salah, kita wis rumangsa bener terus penyakit itu penyakit. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kekeruan itu dimulai dari menganggap kita ini wis ngamal soleh gede, wis berjuang, wis donga, wis iki. Nah, ini penyakitnya. Harusnya sesuatu yang sudah disimpan di sisi Allah mau cukup. Tabungan yang harus Muslim. Insyaallah. Maka menuntut orang lain untuk begini dan begitu itu ya dijauhi dari kita merasa berjasa. Kenapa? Ya karena tidak wayah takiru angka syuhudu. Harusnya setiap amal soleh itu kita merasa bahwa ya wis ngarepe Gusti dimpun. Luwih bahaya meneh penyakit itu bernama mengungkit-ungkit. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan engkau batalkan pahala sedekah kalian bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Dengan mengungkit-ungkit dan apa? Menyakiti. Bisa nih mengungkit-ungkit apa? Karena sudah merasa memberi. Lah semakin kita merasa memberi gede, merasa berjuang, itu malah di sisi Allah kecil. Kudune piye? Wis sesuatu yang di sisi Allah biarkan. Wis ora usah kudu kemudian golek validasi dari manusia. Lan loroni ati dhewe. Misalkan saya, sebenarnya mengungkit itu boleh Pak, di dalam 3 perkara. Di tafsir Sawi itu dipenuhi ngendikake penafsiran ayat ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, itu ada pengecualian. Orang-orang yang telah orang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit dan menyakiti. Mengungkitnya, bagian mengungkitnya itu ada pengecualian, ada yang diperbolehkan. Yang pertama, mengungkitnya guru kepada murid itu boleh. Nomor 2, mengungkitnya orang tua kepada anak boleh. Tapi kalau berlebihan, penyakit lagi nanti. Nah, kamu tuh harus ingat,
Siapa yang membuat kamu ada di dunia itu? Ya orang tuamu ini. Kenapa kamu tidak taat kepada orang tua? Anak jawab, lah sing jaluk sapa? Lah ya kan. Bapak ya. Jadi nek diwalik al amal arjalil qabul, amal yang paling berkemungkinan diterima adalah yabibu angka syuhud, yang kita ini koyo laleke. Wayah takiru angka wujudu, dan menganggap belum seberapa kita ngamal soleh, kita masih butuh amal soleh yang banyak. Dan itu yang saya kata niku orang rumongso wis atau rumongso wis sempurna, rumongso gede, insyaallah niku penyakit. Mohon terakhir penutup, jadi ini kesimpulan hari ini sama yang kemarin-kemarin. Ini bab amal soleh, kemarin bab dosa. Amal soleh maupun dosa itu memiliki dua dimensi. Nah, bahasa kita namanya min haitsu, dari segi. Kita masalah dosa dulu. Dosa itu ada dimensi nyata, ada dimensi rasa. Yang benar bagaimana? Yang benar dosa itu semakin berkurang, semakin sedikit. Tapi dalam dimensi rasa itu rasane akeh dosane. Amun jangan diwale. Dimensi nyata dosane akeh, rasane sithik. Sing sae kita ini kan nek dihitung-hitung umur umatnya Nabi Muhammad itu paling umum sekitar umur pinten? 60, 70, 80 lah ya. 90 jarang. Dicicil separuh mun enten apa dereng? Mun dicicil separuh niku tesih kathah napa tesih sekedhik kata saya. Dicicil separuh sekedhik. Lah sudah seharusnya dalam hal dosa dimensi nyata itu kenyataannya dosa harus semakin sedikit, tapi dalam dimensi rasa rumongso itu rumongso akeh dosa. Cetak jelas nggih? Jelas dereng? Jelas nggih? Jangan dibalik, kenyataannya akeh rumongsone sithik. Dan kesolian seseorang itu bisa dilihat dari situ. Kula nek tanglet teng masjid-masjid, lo cek nih, jenengan jawab. Hanya teng masjid-masjid. Kita ini termasuk orang yang punya dosa atau banyak dosa? Jawab, banyak dosa. Berarti ada tanda kesolehan. Mentolo lho Pak, kula ini ngisi teng kantor. Ngisi teng kantor. Niku jan bener Bapak-bapak, ibu-ibu, mas, mbak, kita ini termasuk orang yang punya dosa atau banyak dosa? Ison jawab loh, ya adalah dikit-dikit. Harusnya kan dalam dimensi rasa pengakuan itu ngaku oke, walaupun dalam dimensi nyata itu sedikit. Jadi nanti mulai kalau mimpin umroh, saya bilang, Bapak-bapak, nanti yang bapak-bapak ikut saya untuk ke masjid lebih awal, mumpung kita di Masjid Nabawi, nanti di Masjid Nabawi. Nanti
Sambil nunggu adzan kita baca-baca istighfar, ya mohon ampun atas dosa-dosa kita, atau baca sholawat kepada Rasul. Ini orang sing mentolo ngene nanti kita ngapain kalau sambil nunggu adzan? Ya baca-baca istighfar, semoga Allah mengampuni dosa. Izin jawabnya nih Pak, sing tak istighfar iki apa nih Ustaz ya? Nah, bingung sing maka seharusnya semakin kesini, semakin sepuh, semakin mendekati husnul khotimah, wong dosa ini itu tambah sithik, semakin sedikit dalam nyata, tapi dalam rasa dan pengakuan semakin rumangsa napa oke dosa. Jelas nggih? Sama saja masalah. Dosane tambah sidik, ngaku tambah sidik, ya masalah. Akan terkena penyakit nanti ngremehke wong liya, sombong dan sebagainya. Bon. Niki penutup bab ke berapa nih? Penutup bab ini. Terus saat niki amal soleh. Amal soleh itu yang terjadi di walik. Amal soleh dalam dimensi nyata harus semakin banyak, tapi dalam dimensi rasa rumongso amal soleh baru sedikit. Jelas gak? Jelas? Jangan diwale. Amal soleh dalam dimensi nyata tambah sedikit, tapi rumongso nih tambah banyak. Kudune amal soleh untuk mempersiapkan amal husnul khotimah itu tambah rene, tambah kesini, tambah banyak, tapi rumongso nih tambah nopo sedikit. Caranya piye Pak Ustaz? Wong nyatane ngamal soleh ku luwih akeh bandingkan dengan anugerah Allah, maka amal soleh kita pasti lebih sedikit. Betul. Jajalan. Jajalan. Nek kon bayar umpamane ya satu nafas dengan satu tasbih. Wis berapa nafas yang kita tidak sedang bertasbih? Wis akeh. Pas nonton video apa ya karo tasbih kan mboten to? Pas HP-nan apa ya karo tasbih kan mboten to? Insyaallah. Bandingkan dengan pemberian Allah, pasti amal soleh kita lebih sedikit. Ya, jadi amal soleh dalam dimensi nyata harus semakin banyak, tapi dalam rasa semakin merasa amal soleh kita ini sedikit. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya rasa jelas sekali. Ini ngaji ini enteng lho Pak buat. Enteng lah. Singapura tuh nih. Ya Allah. Maka ngeten Pak. Ilmu-ilmu kados niki kan ilmu sing kula wastani pemahaman. Kapan kita punya waktu untuk merenungkan yang kayak gini? Jawabannya itu kalau tidak salah cuma di dua momen tok. Siji pas ngaji iki. Wes lebar ngaji apa itu saya mikir kan boten toh. Nomor kali pada sholat. Sing paling saya pada sholat dahulu. Insya Allah mungkin nempel tenanan gitu. Dan semoga-moga Gusti Allah menghadiahkan kita husnul khotimah. Bon ya. Datang letih. Dosa dalam dimensi nyata harus semakin jawab. Dosa dalam dimensi nyata itu harus semakin sedikit. Dalam dimensi rasa harus semakin banyak. Amal soleh dalam dimensi nyata amal soleh harus semakin banyak. Nek rumongsone harus semakin bon. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga manfaat. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an Ya Hayyu ya Qayyum Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Allah, Engkau yang Maha Hidup abadi. Ya Qayyum ya Allah, Engkau yang Maha berdiri mengatur seluruh kehidupan kami, orang tua kami, putra putri kami, masa depan kami, semuanya ya Allah ada dalam genggaman Engkau ya Allah. Bi rahmatika, dengan rahmat kasih sayang Engkau ya Allah. Nastaghith, kami mohon pertolongan. Bi rahmatika ya Allah, dengan kasih sayang Engkau ya Allah. Nastaghith, kami mohon pertolongan. Bi rahmatika ya Allah, dengan rahmat kasih sayang Engkau ya Allah. Nastaghith, kami berdoa. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هوى من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Monggo Pak. Ya arhamar rahimin.